Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya bagaimana kita bisa memprediksi kemungkinan suatu kejadian? Ayo kita pelajari caranya. Misalnya peluang hujan, Peluang menang dalam permainan, atau peluang suatu data muncul dalam penelitian. Dalam ilmu statistika, hal tersebut dipelajari dalam konsep distribusi peluang. di video ini kita akan mempelajari Apa itu distribusi peluang, jenis-jenisnya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada video ini saya akan menjelaskan secara sederhana mengenai konsep distribusi peluang dalam statistika. Mari kita mulai. Ayo. Materi ini penting karena distribusi peluang sering digunakan dalam analisis data, bahkan dalam dunia bisnis dan ekonomi. Ayo langsung saja kita menuju ke pembahasan distribusi peluang. Setuju, aku sudah siap. Ayo, semangat. Diagram ini menunjukkan probabilitas dari rendah ke tinggi. Simple probabilitas biru ini, dan tahap-tahap ini diukur dengan kunci kesuksesan. Distribusi peluang adalah cara untuk menggambarkan kemungkinan suatu hasil acak. Benar, atau kejadian dalam eksperimen. Jadi, variabel acak itu nilainya acak ya? Iya, bergantung pada hasil percobaan. Benar, seperti melempar dadu. Contohnya seperti melempar koin. Atau melempar dadu, dan menghitung jumlah pembelian pelanggan. Sekarang kita tunjukkan distribusi peluang dengan melempar koin. Lihat, hasilnya acak tapi pola bisa diprediksi. Artinya, Jika peluangnya sama dengan 0, kejadian itu tidak mungkin terjadi. Jika peluang suatu kejadian sama dengan 0, maka kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. ini bisa divisualisasikan dalam grafik distribusi. Lalu, kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Benar, seperti angka genap dari dadu. Ruang sampel adalah seluruh kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Jadi, ruang sampel mencakup semua hasil yang mungkin. Contoh, jika melempar dadu, Sampel ruangnya adalah 1-6, satu hasil dari 6 kemungkinan. probabilitasnya 1/6. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Benar, kita pelajar kita lebih siap untuk masa depan. Contoh kejadian, muncul angka genap dari dadu. Jadi, A sama dengan himpunan 24 nah 1/2. Halo, ini tabel distribusi nilai paling banyak, 40%. Total 20 mahasiswa. Distribusi peluang adalah cara untuk menggambar aset. Jadi, ini peluang setiap hasil, dan bentuknya bisa berbeda-beda. Variabel acak adalah variabel Yang nilainya diperoleh dari suatu percobaan acak. Benar sekali. jelas. Ini distribusi peluang yang menunjukkan nilai dari yang setiap nilai tersebut. Seperti A dengan probabilitas 30%. Distribusinya punya sifat-sifat penting loh. Iya, salah satunya nilai peluang pasti di antara 0 dan 1. Betul, nggak boleh negatif atau lebih dari 1. Ini rumus sifat 2 untuk probabilitas. Jadi total semua probabilitas adalah 1. Pasti ingat rumus ini untuk ujian. Setiap variabel acak punya peluangnya sendiri. Benar, dan ketiga sifat ini dasar distribusi peluang. Itu kuncinya untuk memahami statistik. Lihat, variabel acak diskrit ini penting untuk statistik. Contoh, benar, nilainya bisa jumlah siswa yang hadir di kelas. Tepat sekali. Contohnya, jumlah anak dalam keluarga. Lalu, jumlah mobil di parkiran, dan jumlah pelanggan yang datang. Di ciri variabel diskrit, Nilainya terbatas dan berupa bilangan bulat. seperti 0, jumlah anak dalam keluarga. Variabel acak kontinu adalah variabel yang nilainya berada dalam Suatu interval atau rentang. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak dan merefleksikan apa yang sudah dipelajari. Distribusi peluang Sebenarnya bukan hanya sekadar angka atau rumus dalam matematika. Lebih dari itu, distribusi peluang adalah cara kita memahami dan memikirkan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangkan ketika kita merencanakan sebuah sesuatu, yang belum pasti terjadi. misalnya seperti memprediksi sebuah cuaca, apakah besok akan turun hujan atau tidak. Atau lihat tanda-tanda di langit. Betul, ayo kita diskusikan. Contohnya ketika seseorang memiliki toko dan ingin memperkirakan berapa banyak pelanggan yang akan datang setiap harinya. Tanpa analisis, kita hanya bisa menebak. Dan hasil akhirnya sulit untuk menentukan keputusan. Pengambilan keputusan jadi sulit. Kita hanya menebak. Namun dengan distribusi peluang, kita bisa bicarakan kemungkinan yang terjadi secara lebih ilmiah dan terukur. Hal yang sama juga bisa kita lihat dalam dunia olahraga. Ketika kita menonton pertandingan, siapakah yang akan menang? Seringkali kita bertanya-tanya berapa peluang tim favorit kita untuk menang. Dengan konsep distribusi peluangnya secara lebih pasti. Distribusi peluang, kita bisa menganalisis data pertandingan sebelumnya, performa. Benar, analisis data historis sangat penting. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak dan merefleksikan apa yang sudah dipelajari. Lebih dari itu, distribusi peluang adalah cara kita memahami dan memikirkan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Distribusi peluang, Sebenarnya bukan hanya sekadar angka atau rumus dalam matematika. misalnya seperti memprediksi sebuah cuaca, apakah besok akan turun hujan atau tidak. Atau lihat tanda-tanda di langit. Betul, ayo kita diskusikan. Coba bayangkan ketika kita Merencanakan sebuah sesuatu, yang belum pasti terjadi. contohnya ketika seseorang memiliki toko dan ingin memperkirakan berapa banyak pelanggan yang akan datang setiap harinya. Tanpa analisis, kita hanya bisa menebak. Dan hasil akhirnya sulit untuk menentukan keputusan. Pengambilan keputusan jadi sulit.
Hal yang sama juga bisa kita lihat dalam dunia olahraga. Ketika kita menonton pertandingan, siapakah yang akan menang? Kita hanya menebak. Namun dengan distribusi peluang, kita bicarakan kemungkinan yang terjadi secara lebih ilmiah dan terukur. Seringkali kita bertanya-tanya berapa peluang tim favorit kita untuk menang. Dengan konsep distribusi peluangnya secara lebih pasti. Distribusi peluang, kita bisa menganalisis data pertandingan sebelumnya, performa. Benar, analisis data historis sangat penting. Halo teman-teman, pernahkah kalian bertanya, bagaimana kita bisa memprediksi kemungkinan suatu kejadian? Ayo kita pelajari caranya. Misalnya peluang hujan, Peluang menang dalam permainan, atau peluang suatu data muncul dalam penelitian. di video ini kita akan mempelajari Apa itu distribusi peluang, jenis-jenisnya, serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. materi ini penting karena distribusi peluang sering digunakan dalam analisis data, bahkan dalam dunia bisnis dan ekonomi. Pada video ini saya akan menjelaskan secara sederhana mengenai konsep distribusi peluang dalam statistika. Mari kita mulai, ayo. Ayo langsung saja kita menuju ke pembahasan distribusi peluang. Setuju, aku sudah siap. Ayo, semangat. Diagram ini menunjukkan probabilitas dari rendah ke tinggi. Simple probabilitas biru ini, dan tahap-tahap ini diukur dengan kunci kesuksesan. Sekarang kita tunjukkan distribusi peluang dengan melempar koin. Lihat, hasilnya acak tapi pola bisa diprediksi. Contohnya seperti melempar koin. Atau melempar dadu, dan menghitung jumlah pembelian pelanggan. Jadi, variabel acak itu nilainya acak ya? Iya, bergantung pada hasil percobaan. Benar, seperti melempar dadu. Distribusi peluang adalah cara untuk menggambarkan kemungkinan suatu hasil acak. Benar, atau kejadian dalam eksperimen. Lalu, kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Benar, seperti angka genap dari dadu. Jika peluang suatu kejadian sama dengan 0, maka kejadian tersebut tidak mungkin terjadi. Ini bisa divisualisasikan dalam grafik distribusi. Artinya, Jika peluangnya sama dengan 0, kejadian itu tidak mungkin terjadi. Contoh kejadian, muncul angka genap dari dadu. jadi A sama dengan himpunan 24, nah 1/2. Kejadian adalah bagian dari ruang sampel. Benar, kita pelajar kita lebih siap untuk masa depan. Contoh, jika melempar dadu, Sampel ruangnya adalah 1-6, satu hasil dari 6 kemungkinan. probabilitasnya 1/6. Ruang sampel adalah seluruh kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Jadi, ruang sampel mencakup semua hasil yang mungkin, Variabel acak adalah variabel yang nilainya diperoleh dari suatu percobaan acak. Benar sekali. jelas. Distribusi peluang adalah cara untuk menggambar asyik. Jadi, ini peluang setiap hasil, dan bentuknya bisa berbeda-beda. Halo, ini tabel distribusi nilai paling banyak, 40%, total 20 mahasiswa. Ini rumus sifat 2 untuk probabilitas. Jadi, total semua probabilitas adalah 1. Pasti ingat rumus ini untuk ujian. Distribusinya punya sifat-sifat penting loh. Iya, salah satunya nilai peluang pasti di antara 0 dan 1. Betul, nggak boleh negatif atau lebih dari 1. Ini distribusi peluang yang menunjukkan nilai dari yang setiap nilai tersebut. Seperti A dengan probabilitas 30%. Halo, ini beberapa contoh variabel acak, seperti jumlah dadu dan pelanggan toko. Ayo ke gedung utama. Di ciri variabel diskrit, Nilainya terbatas dan berupa bilangan bulat. seperti 0, jumlah anak dalam keluarga. Contohnya, jumlah anak dalam keluarga. Lalu, jumlah mobil di parkiran, dan jumlah pelanggan yang datang. Lihat, variabel acak diskrit ini penting untuk statistik. Benar, nilainya bisa kiplah siswa yang hadir di kelas. Tepat sekali. Setiap variabel acak punya peluangnya sendiri. Benar, dan ketiga sifat ini dasar distribusi peluang. Itu kuncinya untuk memahami statistik. Variabel acak kontinu adalah variabel yang nilainya berada dalam Suatu interval atau rentang. hasil pengukuran variabel kontinu biasanya berupa interval ya. Benar, seperti tinggi badan antaranya ada dalam rentang, bukan angka pasti. Nilai variabel acak kontinu umumnya diperoleh melalui pengukuran. Pengukuran itulah yang memberikan hasilnya. Variabel acak kontinu bisa bernilai tak terhingga. Betul, dalam rentang tertentu termasuk desimal. Dan juga pecahan, jumlahnya tak terbatas. Perhatikan, probabilitas nilai tunggal 0. Karena probabilitas difokuskan pada interval, jadi hanya rentang yang punya probabilitas. Probabilitas variabel acak kontinu untuk nilai spesifik adalah 0. Jadi probabilitasnya 0, tapi kita masih bisa mengukur. Tepat sekali. Probabilitas dihitung menggunakan fungsi kepadatan probabilitas yang menggambarkan kemungkinan relatif. Probabilitas variabel acak kontinu berada dalam rentang tertentu adalah luas di bawah kurva fungsi kepadatan. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak dan merefleksikan apa yang sudah dipelajari. Lebih dari itu, distribusi peluang adalah cara kita memahami dan memikirkan ketidakpastian dalam kehidupan sehari-hari. Distribusi peluang, Sebenarnya bukan hanya sekadar angka atau rumus dalam matematika, misalnya seperti memprediksi sebuah cuaca, apakah besok akan turun hujan atau tidak. atau lihat tanda-tanda di langit. Betul, ayo kita diskusikan. Coba bayangkan ketika kita Merencanakan sebuah sesuatu, yang belum pasti terjadi. contohnya ketika seseorang memiliki toko dan ingin memperkirakan berapa banyak pelanggan yang akan datang setiap harinya.
Tanpa analisis, kita hanya bisa menebak. Dan hasil akhirnya sulit untuk menentukan keputusan. Pengambilan keputusan jadi sulit. Hal yang sama juga bisa kita lihat dalam dunia olahraga. Ketika kita menonton pertandingan, siapakah yang akan menang? Kita hanya menebak. Namun dengan distribusi peluang, kita bicarakan kemungkinan yang terjadi secara lebih ilmiah dan terukur. Seringkali kita bertanya-tanya berapa peluang tim favorit kita untuk menang. Dengan konsep distribusi peluangnya secara lebih pasti. Distribusi peluang, kita bisa menganalisis data pertandingan sebelumnya, performa. Benar, analisis data historis sangat penting. Variabel acak diskrit adalah variabel yang dapat dihitung. Contohnya sebilangan targa, atau jumlah angka yang muncul saat melempar dadu. Acak kontinu nilainya dalam rentang. Contohnya tinggi badan dan berat badan. Atau waktu tempuh perjalanan. Perbedaan utama keduanya adalah Vardis Muligidil yang KPO pintu memiliki nilai yang berada dalam interval. Setiap angka memiliki peluang yang sama yaitu 1/6. Jumlah seluruh peluang dalam distribusi harus sama dengan 1, jadi totalnya 1. Salah satu contoh distribusi peluang kontinu adalah distribusi normal. Simetris, dengan rata-rata berada di tengah. Banyak digunakan dalam penelitian. Contoh penggunaan distribusi normal untuk nilai ujian, tinggi badan populasi, dan kesalahan pengukuran. Distribusi peluang memiliki banyak manfaat, antara lain. Kedua pengembangan penelitian statistik. Bisnis 4. Dibantu analisis data statistik. digunakan dalam penelitian ilmiah. Membantu pengambilan keputusan dalam bisnis. Digunakan dalam perhitungan risiko. Karena itu konsep distribusi peluang Sangat penting dipelajari dalam statistika. Sebagai kesimpulan, distribusi peluang merupakan konsep dalam statistika yang menggambarkan kemungkinan munculnya nilai dari variabel acak. Distribusi peluang terbagi menjadi dua jenis, yaitu distribusi peluang kondisinu. Dengan memahami distribusi peluang, Kita dapat menganalisis data dan memprediksi kemungkinan suatu kejadian. secara lebih ilmiah. Sekarang, mari kita lempar dadu ini. Perhatikan, setiap sisi dadu memiliki peluang untuk setiap angka adalah 1/6. Sekarang kita lempar dadu. Peluang untuk 2 adalah 1/6. Begitu juga untuk 3. Dan juga untuk 4. Karena semua kemungkinan memiliki peluang yang sama, maka distribusinya disebut distribusi seragam. Karena semua kemungkinan, Jika dijumlahkan dak sama dengan 1. Salah satu distribusi peluang diskrit yang penting adalah distribusi binomial. Distribusi ini digunakan ketika percobaan dilakukan beberapa kali hanya ada dua kemungkinan hasil. contoh berhasil gagal. Atau benar dan salah. Atau menang kalah. Contoh kasus, jika peluang sukses adalah 0,5 dan percobaan dilakukan 3 kali, maka peluang mendapatkan 2 keberhasilan. Dapat dihitung menggunakan rumus binomial. Rumus binomial. Distribusi normal merupakan distribusi peluang kontinu yang paling sering digunakan. Halo, ini kurva distribusi normal, Bentuknya simetris seperti lonceng. Puncaknya adalah rata-rata. dan ini deviasi standarnya. Distribusi peluang digunakan dalam berbagai bidang. Bisnis, memperkirakan ekonomi. Ekonomi, menganalisis risiko investasi. Penelitian ini mengolah data statistik. Lalu, teknologi apa yang digunakan? Machine learning, untuk analisis data. Demikianlah penjelasan kami mengenai distribusi peluang dalam statistika. Dari pembahasan tadi kita dapat memahami bahwa distribusi peluang merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan mungkin munculnya suatu nilai dari variabel acak. Kita juga telah mempelajari bahwa distribusi peluang memiliki dua jenis utama, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. Selain itu, kita juga mengenal beberapa konsep penting. Seperti variabel acak, tapi jajanan independen yang sering digunakan dalam analisis statistika. Sebelum kami akhiri, kami ingin menutup video ini dengan sebuah Hari pantun. Ijal, Pergi ke kami- pasar membeli dadu, tidak lupa membeli koin juga. Belajar statistika memang seru, jadi lebih mudah dipahami bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Nilai variabel acak kontinu umumnya diperoleh melalui pengukuran. Pengukuran itulah yang memberikan hasilnya. Hasil pengukuran variabel kontinu biasanya berupa interval ya. Benar, seperti tinggi badan antaranya ada dalam rentang, bukan angka pasti. Variabel acak kontinu bisa bernilai tak terhingga. Betul, dalam rentang tertentu termasuk desimal. Dan juga pecahan, jumlahnya tak terbatas. Probabilitas variabel acak kontinu untuk nilai spesifik adalah 0. Jadi probabilitasnya 0, tapi kita masih bisa mengukur. Tepat sekali. Perhatikan, probabilitas nilai tunggal 0. Karena probabilitas difokuskan pada interval, jadi hanya rentang yang punya probabilitas. Probabilitas dihitung menggunakan fungsi kepadatan probabilitas yang menggambarkan kemungkinan relatif. Probabilitas variabel acak kontinu berada dalam rentang tertentu adalah luas di bawah kurva fungsi kepadatan.